Vegapunk, seorang ilmuwan nyentrik sekaligus gila yang dianggap punya pengetahuan tentang teknologi yang ada di 500 tahun mendatang. Dari awal-awal dikenalin, si Vegapunk ini udah nyimpen banyak banget misteri. Sampai akhirnya di chapter One Piece 1066, wujud si Vegapunk dikasih lihat. Dan berikut fakta-fakta menarik yang berhasil gua kumpulin tentang ilmuwan ini. Fakta nomor 1, pernah gabung ke dalam aliansi para ilmuwan gila. 24 tahun lalu, sebelum si Vegapunk kerja di bawah pemerintah dunia, Doi masuk ke aliansi atau kelompok bernama MEDS, dieja MADS, tim peneliti ilegal yang ngelakuin berbagai eksperimen gila, mulai dari pengembangan buah iblis buatan lah, pembuatan pasukan manusia raksasa, sampai senjata pemusnah massal. Para anggota MEDS ini tuh terdiri dari orang-orang yang sekarang udah punya nama gede masing-masing. Antara lain ada bapaknya si Sanji alias Vinsmoke Jaji. Terus ada si Caesar Clown. Selanjutnya ada si Queen, petinggi bajak laut Kaido. Dan satu lagi udah jelas si Vegapunk sendiri. Fakta nomor 2, jadi manusia pemegang rekor sebagai pemilik otak terbesar. Kalau lu lihat penampilan si Vegapunk di flashback setelah kejadian Buster Call di Ohara, kepala si Vegapunk tuh panjang banget menjulang ke atas. Nah, mungkin karena volume otaknya lebih gede dibanding manusia pada umumnya, udah jelas pemikirannya juga bisa jauh lebih maju. Anehnya setelah puluhan tahun berlalu, dan sekarang ketemu si Luffy, kepalanya ini udah jadi kayak manusia normal. Bedanya di palanya tuh ada semacam bentuk mirip apel. Fakta nomor 3, ngebagi diri jadi 7 sosok berbeda. Saking sibuknya si Vegapunk ngurus segala macam penemuan yang Doi ciptain, nih ilmuwan punya 6 sosok tambahan selain dirinya yang disebut satelit. Mirip-mirip kayak Pain-nya si Nagato dari cerita Naruto. Ke-6 satelit ini bisa saling berbagi informasi, sampai buang tinja aja bisa diwakilin. Dari 1 sampai 6, nama-nama satelit ini ada Shaka, Lilith, Edison, Pythagoras, Atlas, dan satu lagi ada York. Uniknya ke-6 satelit ini tuh punya aspek kepribadian yang berbeda-beda, yaitu si Shaka punya aspek kebaikan, Lilith kejahatan, Edison pemikir, Pythagoras kebijaksanaan, Atlas kekerasan, dan si York keserakahan. Mereka ini sebenarnya butuh tidur, makan sampai berak, tapi semua tugas sehari-hari itu udah diwakili nama si York. Fakta nomor 4, desain karakter yang terinspirasi dari ilmuwan terkenal. Pas pertama kali lihat mukanya si Vegapunk, lu semua pasti ngeh kan kalau nih orang tuh mirip banget sama salah satu ilmuwan paling terkenal sepanjang sejarah yang udah nemuin teori relativitas, yaitu Albert Einstein. Nah, lebih spesifiknya muka si Vegapunk digambar berdasarkan foto ikonik Einstein yang lagi ngemeletin lidahnya. Fakta nomor 5, punya koneksi sama 2 orang yang jadi musuh pemerintah dunia. Yang pertama ada Profesor Clover, arkeolog jenius yang berusaha ngungkap rahasia di balik sejarah abad kekosongan. Sampai pemerintah dunia juga ngerasa terancam sama hal ini. Yang kemudian seluruh pulau tempat si Profesor Clover berada dihancurin. Dan satu lagi, gak lain gak bukan bapaknya si Luffy, yaitu Monkey D. Dragon. Mereka berdua pernah dikasih lihat bareng pas lagi ngelayat si Profesor Clover. Udah gitu, sampai sekarang pun si Vegapunk sama Dragon masih saling kontekan. Fakta nomor 6, dipaksa kerja di bawah pemerintah dunia. Sebenarnya si Vegapunk pengen kerja sama pemerintah dunia tuh bukan karena Doi pengen. Tapi dulu ketika Doi sama bapaknya si Sanji lagi ngelakuin penelitian ilegal tentang modifikasi DNA, si Vegapunk malah ketangkep angkatan laut, yang kemudian dipaksa jadi ilmuwan pribadi pemerintah dunia buat ngehasilin berbagai teknologi sampai senjata mematikan yang bisa ngeperkuat pertahanan angkatan laut sama pemerintah dunia. Contohnya kayak Pacifista sama yang sekarang Seraphim. 俺の名を知ってんのか? Captain! Nomor 7, jadi target pembunuhan pemerintah dunia. Alasannya mungkin gara-gara pengetahuan si Vegapunk terlalu maju. Pemerintah dunia jadi takut kalau tuh ilmuwan bakal ngorek-ngorek sejarah tentang abad kekosongan yang kalau hal itu dilakuin tuh bakal ngancem kekuasaan pemerintah dunia. Makanya si Imu merintahin si Pijero yang dipimpin sama si Rob Lucci buat ngebunuh si Vegapunk termasuk ke 6 satelitnya. Si Vegapunk sendiri udah tahu tentang rencana pembunuhan ini dan sempet juga ngasih tahu si Dragon. Dan Doi itu berniat kabur bareng si Luffy. 次はドクターベガパンクじゃ。それは不可能だ。
可能か不可能かは聞いておらん。 Fakta nomor 8, si Vegapunk tuh ternyata seorang pemakan buah iblis. Si Vegapunk ini emang udah terlahir sebagai seorang jenius dari dulu. Tapi ternyata kejeniusan tersebut makin overpower gara-gara buah iblis yang doi makan, yaitu buah iblis bernama Nomi Nomi. Buah yang bikin penggunanya punya kemampuan buat nyimpen segala macam informasi tak terbatas di dalam otaknya. Tapi seiring bertambahnya informasi yang si pengguna punya, otaknya juga jadi makin gede. Makanya dulu kepala si Vegapunk gede banget. Fakta nomor 9, ngemotong otaknya sendiri. Di fakta nomor 2 tadi kan gue bilang kepala si Vegapunk sekarang tuh jadi kecil dan ada semacam objek mirip apel di kepalanya. Ternyata gara-gara otak si Vegapunknya makin gede sampai ngeganggu kegiatan sehari-hari, nih ilmuwan gila ngemotong otaknya sendiri. Terus disimpan di dalam sebuah bangunan bernama Punk Records. Nah, nyambung ke misteri pembagian diri di fakta nomor 3 tadi. Semua 6 satelitnya si Vegapunk tuh bisa ngeakses otak ini dan nerima informasi yang sama kayak pemilik aslinya. Makanya mereka bisa saling berbagi informasi yang sama di kepala mereka masing-masing. Hebatnya si Vegapunk punya cita-cita ngejadiin Punk Records sebuah database yang bisa diakses sama semua orang. Si Vegapunk pengen semua orang pakai pengetahuannya itu buat nyiptain sesuatu yang baru dan nyiptain keadaan win-win di mana orang yang ngakses Punk Records punya pengetahuan si Vegapunk dan si Vegapunknya nanti punya pengetahuan baru dari orang-orang tersebut. Nah, seandainya lu juga tahu fakta lain tentang si Vegapunk yang kagak gua masukin ke pembahasan, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu kan lu bisa ketemu sama sesama pecinta One Piece lain buat ngediskusiin juga hal tersebut. Terus jangan lupa lu bisa langsung gomu-gomu pistol aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan gua juga jadi makin semangat bikin videonya. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Bye!